Pagar itu katanya KKP barang bukti. Ya. Karena disegel. Betul. Pertanyaannya apa sudah disita apa belum? Disegel belum langsung disita? Belum tentu disita, karena sita itu kalau barang bergerak itu disita dulu baru minta persetujuan ketua pengadilan. Oke. Kalau tidak bergerak, kalau barang itu tidak bergerak, maka persetujuan izin dulu kepada pengadilan baru disita. Baru dia menjadi barang bukti, alat bukti. Oke. Nah, kalau ini kan belum jelas, baru ditempeli. Kalau nempeli kayak gitu aja kan ibu-ibu, emak-emak aja bisa kan pakai sablon kan. Jadi, dan kalau menjadi barang bukti tidak perlu seluruh, cukup 1 meter aja. Kenapa? Yang paling diutamakan seperti Angkatan Laut katakan, saya salut pada Angkatan Laut, demi rakyat. Itu jangan sampai gara-gara ingin menyidik belum tentu kapan berkekuatan hukum tetap. 3.000 atau 4.000 nelayan ekonominya anjlok. Ini topnya masalah ekonomi kan? Iya, Pikir betul. gitu. Menteri itu dibuat kementerian itu untuk sejahterakan rakyat, bukan nyengsarakan. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Kemudian satu lagi yang lucu. Iya, Pak. Saya ini mantan penyidik ya, 36 tahun jadi polisi. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah, sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Belum ada, Pak. Ya Belum ada tanya pelaku. aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan apa tadi Kongguan apa itu namanya. Ya. Nah, Oh. jadi artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, kasihkan tuh. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Lebih gampang lagi menyidik ini pidananya banyak sekali. Kalau KKP hanya terkait dengan izin. Baik. Kemudian sanksinya apa? Ya. Paling dicabut masalah izin administratif dan denda. Oke. Tapi di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa? Kan Pak Nusron udah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Nah, berarti untuk terbitnya hak ini ada dokumen kan? Oke. Minimal dokumen untuk mengajukan permohonan hak. Baik. Minimal kepala desa tanda tangan. Iya. Minimal ATR kabupaten tanda tangan. Oke. Sampai kemana? Nah, ini jelas minimal tindak pidana pemalsuan. Maksimalnya untuk terbitnya ini kalau ngajukan amplop, di bawah amplop itu ada persyaratan lain. Maaf itu ya. Oke. Amplop surat yang saya maksud, Ya, bukan, ya, ya, ya. jangan ke macam-macam. Ya, ya. Ini menjadi tindak pidana korupsi. Tambahan lagi. Ya. Kemudian karena ini merusak Oke. habitat, ini Baik. tindak pidana lingkungan hidup. Ya. Ini bisa kena tindak pidana pelayaran. Sekian dugaan pelanggaran ini, Pak Susno, yang harusnya mengusut nanti KKP atau polisi, Pak? KKP hanya masalah izin. Kalau masalah pidana itu KPK harus masuk, KPK bisa masuk. Jaksa Agung atau Kejaksaan masuk, Baik. kemudian polisi Oke. masuk. Karena di sini ada pemalsuan, ada apa-apa. Tidak harus dilaporkan ya? Enggak ada. Kalau melaporkan itu kan delik aduan, Bukan baru delik perlu aduan. ada pengaduan. Ini Oke. bukan aduan, ini bukan perzinaan ini. Baik. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu?
Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen. Kepala Desa Kohot Paku Haji Kabupaten Tangerang Arsin mengklaim bahwa lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Hal itu disampaikan Empang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang tengah mengunjungi area lahan pagar laut yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nusron mengaku tidak mau memperdebatkan klaim yang disampaikan Arsin mengenai sejarah lahan tersebut. Ia menjelaskan jika suatu lahan telah hilang secara fisik, itu membuat status tanah tersebut berubah menjadi tanah musnah. Di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah katanya ada abrasi, kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Arsin terus-menerus menolak memberikan keterangan kepada awak media usai menemui Nusron. Setidaknya dia 3 kali menghindari kejaran wartawan. Insiden pertama terjadi usai Nusron melakukan sesi tanya jawab dengan awak media. Ketika hendak dimintai keterangan soal pernyataannya yang menyebut lahan pagar laut dulunya empang, Arsin lalu menghindar dengan alasan sedang buru-buru untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat itu Arsin yang mengenakan batik berwarna ungu dan kopiah hitam dikawal ketat oleh sekelompok pria yang diduga pengawal pribadinya. Awak media mencoba mengikuti Arsin hingga ke area parkir, tetapi dihadang oleh 5 pria yang mendampingi sang kepala desa. Momen serupa juga terjadi usai Arsin melaksanakan sholat Jumat di Masjid Abdul Muin Paku Haji. Sejumlah awak media yang sudah menunggu Arsin selesai ibadah kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun kepada para pencari berita. Ketika beberapa wartawan mencoba mengejarnya, sejumlah pengawal Arsin lagi-lagi melakukan pengadangan sehingga membuat kades pergi dengan leluasa. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres. Notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang usutnya. Usut saja bisa dari dokumennya ATR, kemudian bisa juga dari mulai siapa yang memagari itu, siapa yang membayar, siapa yang nyuruh, duitnya dari siapa, kemudian terkait dengan perusahaan apa. Sudah terang benderang ini, seperti makan siang pakai lampu petromak. Ini ada semacam distribusi penyalahgunaan wewenang. Oke. Dari atas sampai ke tingkat yang paling bawah. Dan ini menjadi, kalau kita bisa bilang, ini terorisme bentuk baru sebenarnya. Iya. Kan begitu? Jadi rakyat merasa diteror setiap Merasa diteror setiap hari. Oke. Jadi saya boleh langsung sebut saja misalkan begini. Ada semacam indoktrinasi. Oke. Ada satu entitas usaha yang luar biasa raksasa, Korporasi yang luar biasa Korporasinya aguan lah. Ya boleh dibilang begitu karena ini sudah rahasia publik gitu ya. Dan itu melekat. Apapun pembangunannya di sana selalu masyarakat itu diindoktrinasi bahwa ini adalah proyeknya Agung Sedayu.
Oke. Ini yang punya Aguan, ini Agung Sedayu. Sehingga Nggak boleh diganggu. tidak boleh diganggu. Gitu ya. Jangankan kamu, yang berbintang pun akan digeser. Iya. Aguan ini segala-galanya. Segala-galanya. Jadi diciptakan mitos ya. Diciptakan mitos Bahwa seperti Aguan itu. ini orang luar biasa. Orang luar biasa. Semua dia bisa perintah. Ya. Biar polisi, biar tentara. Ya? Betul. Itu yang selalu dimasukkan ke dalam benak orang Banten. Warga desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap diteror dan diintimidasi jika terlalu lantang berbicara soal bakar laut. Pasalnya, mereka sering mendapat intimidasi dari oknum aparat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga asli desa Kohot. Rakyat. Oke. Tetapi problemnya adalah memang itu fluktuatif. Dalam arti begini, ketika kemarin misalkan ada dikerahkan TNI 2000 personil. Ya. Nah, selama ini preman-preman bayaran tuh minggir. Kan. Rakyat dia happy. Oke, karena sudah ada TNI. Karena yang sudah ada jaga. TNI kan. Selesai. Lalu kemudian nanti malamnya datangi satu-satu. Diciptakan lagi teror-teror baru. Jadi malamnya datang lagi preman. Malamnya datang lagi. Tidak cuma preman, aparatur desa, kemudian ya aparat dari kesatuan tertentu gitu. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar.